Cina sudah menyiapkan para pejabat mereka dalam mode perang. Di sejumlah departemen, pemerintah mendesak para pejabat untuk membatalkan rencana liburan. Telepon juga harus dalam posisi menyala setiap waktu. Para diplomat Beijing yang berada di luar negeri juga beberapa ditarik untuk rapat darurat. Untuk apa Cina melakukan semua langkah ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Beijing telah menempatkan pejabat pemerintah sipil di negaranya pada posisi siap perang untuk melawan perang tarif yang dimulai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lalu apa saja tindakan konkret yang mereka lakukan? Para birokrat di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan telah diperintahkan untuk membatalkan rencana liburan mereka. Tak cuma itu, para pejabat ini juga diwajibkan menyalakan telepon seluler sepanjang waktu. Departemen yang berhubungan langsung dengan Amerika juga telah diperkuat, termasuk para pejabat yang bertanggung jawab terhadap respon negara di periode pertama pemerintahan Trump. Pendekatan agresif ini diyakini merupakan perubahan yang sulit bagi Beijing, sebab negara itu sebenarnya ingin menghindari perang dagang, seperti yang terlihat jelas ketika di periode pertama Trump menjabat dahulu. Selama berbulan-bulan, diplomat Cina telah membangun saluran komunikasi tingkat tinggi dengan pemerintahan Trump. Komunikasi intensif ini bertujuan untuk membangun hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. Namun bukannya memilih damai, Presiden Amerika itu malah memukul Cina dengan beban tarif yang terus naik. Awalnya negeri tirai bambu dikenai tarif sebesar 54%. Angka ini terus naik hingga yang terbaru mencapai 145%. Baliknya, Cina juga menerapkan tarif 125% untuk Amerika. Beijing juga memerintahkan pejabatnya untuk melakukan serangan diplomatik yang bertujuan untuk mendorong negara lain melawan tarif AS. Serangan ini dikomandoi oleh pejabat propaganda Partai Komunis lewat berbagai klip-klip yang disebarkan via media sosial. Salah satu klipnya menampilkan mantan pemimpin mereka, Mao Zedong, yang mengatakan, "Kami tidak akan pernah menyerah." Tak cuma itu, diplomat Beijing juga aktif berkomunikasi dengan pemerintah lain yang jadi sasaran tarif Trump, termasuk Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Kedutaan besar Cina di Washington menyebut pihaknya tidak ingin terlibat dalam perang dagang, tapi juga tidak takut. Ia juga yakin jika Amerika mau menang sendiri, pasti akan ada pertentangan yang lebih kuat dari masyarakat internasional. Saat pertama kali membalas dulu, Trump menyebut Cina panik dan bertindak salah. Politikus Partai Republik itu juga menyebut keinginan Cina untuk bernegosiasi, tapi tak mampu untuk melakukannya. Donald Trump sebenarnya memulai komunikasi dengan Cina secara baik di awal masa jabatannya. Ia mengundang Presiden Xi Jinping ke pelantikannya yang akhirnya dihadiri oleh Wakil Presiden Han Zheng. Namun keadaan segera saja memburuk. Selama pemerintahan pertama Trump, Beijing punya sejumlah saluran komunikasi tingkat tinggi, di antaranya Duta Besar Cui Tiankai dan menantu Trump Jared Kushner. Sekarang saluran ini menghilang. Cina juga tidak yakin siapa yang berbicara atas nama Trump tentang hubungan mereka. Sosok Duta Besar Cina untuk Amerika saat ini, Xi Feng, gagal menghubungi orang kepercayaan Trump, Elon Musk. Sementara Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi juga gagal menemui Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang sering bersikap agresif terhadap Cina. Pertemuan itu rencananya dilakukan di antara sidang PBB. Wang juga tidak berhasil bertemu dengan penasehat keamanan nasional Mike Waltz. Padahal sebelum ini ia telah mengadakan banyak pembicaraan dengan pendahulu Waltz, Jack Sullivan, termasuk soal pertukaran tahanan Cina AS yang langka terjadi. Gedung Putih yakin Cina seharusnya mengirim pejabat perdagangan senior, alih-alih Wang, untuk berbicara soal masalah perdagangan. Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan bahwa Presiden Trump ingin bernegosiasi langsung dengan Presiden Cina Xi Jinping.
Trump pun mengatakan kepada wartawan bahwa dia bersedia bertemu Xi yang juga digambarkan sebagai teman. Namun ia belum merinci kemungkinan pertemuan dan kesepakatan yang mungkin timbul dari dialog tersebut. Pakar hubungan internasional di Universitas Fudan Shanghai, Zhao Minghao, mengatakan cara seperti itu sama sekali tidak berhasil dalam hal sistem pembuatan kebijakan China. Meski hubungan keduanya sangat panas, pejabat China dan Amerika menyebut ada sejumlah percakapan yang sedang berlangsung antara pejabat tingkat rendah di kedua belah pihak. Di antaranya kelompok kerja yang dibentuk pemerintahan Joe Biden untuk menangani sengketa komersial, serta masalah perbendaharaan dan militer. Beijing kini menciptakan strategi pembalasan yang variatif, tak hanya tarif, tapi juga pembatasan terhadap sekitar 60 perusahaan AS dan pembatasan ekspor tanah jarang. Selain membatasi akses perusahaan AS, China mengumumkan mereka akan membatasi impor film-film Hollywood sebagai balasan peningkatan tarif impor oleh Presiden Donald Trump. Namun para analis industri mengatakan dampak finansialnya kemungkinan minimal sebab laba box office Hollywood di China telah menurun signifikan dalam beberapa tahun terakhir. China semakin fokus untuk melawan Amerika dalam perang tarif yang diinisiasi Presiden Donald Trump. Para pejabat mereka kini bak tentara yang ingin berperang. Sejumlah strategi dilakukan agar AS merugi dan menghentikan perang dagang ini. Pertanyaannya, sampai kapan mode perang ini akan diaktifkan oleh negeri tirai bambu? Simak perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.